Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendidik yang berbahagia. Kali ini saya ingin mendemonstrasikan bagian dari tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mengenai rancangan tindakan perubahan pada diri sendiri agar berpihak pada murid berdasarkan tahapan bagja. Tahapan bagja ini untuk melahirkan prakarsa. Ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu yang pertama buat pertanyaan utama, kemudian berikutnya ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Baik, terkait dengan pertanyaan dalam hal ini, pertanyaan utama yang saya munculkan adalah apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari pertanyaan ini kemudian muncullah jawaban, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid, saya akan berdiskusi dengan rekan guru maupun kepala sekolah tentang strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentu guru dan kepala sekolah punya pengalaman tersendiri terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian langkah kedua, saya juga nantinya akan memperkaya pengetahuan dengan kegiatan literasi dari berbagai jurnal, hasil penelitian maupun seminar. Dalam hal ini kita sudah dimanjakan dengan teknologi, bisa browsing sehingga dengan mudah akan mendapatkan literasi tersebut. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah mengamati kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah-sekolah lain yang memungkinkan. Baik, berikutnya untuk tahap kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya munculkan adalah bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian apa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk berpihak pada murid, serta bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, dalam hal ini saya mengetahui bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu yang memperhatikan kebutuhan dan minat murid serta melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya, dari kegiatan literasi, dari kegiatan diskusi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, saya juga berikutnya akhirnya mengetahui bahwa ada berbagai strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk berpihak pada murid. Sebagai contoh adalah pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis bermain. Dan ada juga strategi pembelajaran yang bisa dengan cara memaksimalkan penggunaan teknologi, yaitu diantaranya ada strategi pembelajaran flipped learning, blended learning, dan juga ada namanya game based learning. Kemudian juga dari kegiatan literasi dan diskusi, saya akhirnya bisa mengetahui ada berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, serta memberikan umpan balik yang konstruktif membangun. Dan juga yang tak kalah penting adalah membangun kerjasama dengan orang tua murid. Langkah berikutnya dari bagja ini adalah gali mimpi. Saya munculkan pertanyaan, apa prakarsa perubahan yang dihasilkan untuk berpihak untuk pembelajaran yang berpihak pada murid? Jawaban yang ditemukan adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan strategi pembelajaran berbasis game-based learning. Saya akan pilih game-based learning, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi software komputer yang terkait dengan pendidikan. Seperti ada contohnya TTS, elektrik, game-game yang sebetulnya juga sudah
ada di rumah belajar, di aplikasi PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Saya akan browsing di sana game-game yang tepat, yang sesuai bisa digunakan dalam pembelajaran. Kemudian langkah berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya munculkan, apa yang harus saya lakukan? Kemudian tindakan yang muncul adalah yang pertama menyusun RPP yang menerapkan strategi pembelajaran game-based learning, kemudian melaksanakan pembelajaran game-based learning itu sendiri, serta tentunya melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran game-based learning. Refleksi ini perlu dilaksanakan untuk meneliti apa-apa yang kurang dan apa-apa yang perlu ditambahkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan akhirnya adalah A, atur eksekusi. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya? Ya, sama seperti halnya di yang tadi, yaitu menyusun RPP yang menerapkan strategi pembelajaran berbasis game-based learning, mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran game-based learning, serta melakukan refleksi terhadap pelaksanaan dan pembelajaran berbasis game-based learning. Baik, demikian terkait dengan tugas demonstrasi konseptual, yaitu rancangan tindakan perubahan pada diri sendiri agar berpihak pada murid berdasarkan tahapan bagian. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.